ayam sama kayu segala? Otan harus investigasi nih. Jangan-jangan paman mau menyakiti sobat Otan. Walah, ternyata paman mau kasih makan buaya tapi dengan cara memancing. Cara memberi makan seperti ini juga ampuh untuk melatih naluri buaya melompat. Di alam, buaya dapat lompat dari dalam air untuk sergap mangsanya yang ada di udara. Sob, kamu siap-siap ya. Makanan segera datang. Wih, loncatan kamu lumayan juga ya, Sob. Si ayam langsung ludes sekali gigitan. Sebetulnya buaya dapat lompat dari air setinggi 2 meter. Tapi semuanya tergantung dalamannya air. Sobat Otan ini akan ambil ancang-ancang yang cukup dalam sebelum lompat. Karena di kolamnya dangkal, maka loncatan buaya tidak terlalu tinggi. Ternyata buaya memiliki cara lain untuk kunyah makanannya loh. Mereka punya kebiasaan untuk menelan kerikil. Di dalam perut, kerikil itu membantu proses penggilingan makanan. Selain itu, kerikil juga berfungsi sebagai pemberat supaya buaya bisa menyelam lebih dalam lagi. Sekarang lagi ada di penangkaran buaya yang ada di Kalimantan Timur nih. Di sini banyak banget buayanya, dari yang ukuran kecil sampai yang besar. Teman, sobat Otan yang ganas ini adalah buaya muara. Buaya muara adalah buaya terbesar, terpanjang, dan terganas dibanding spesies buaya lainnya. Saking panjangnya nih, buaya ini bisa tumbuh sampai 12 meter loh. Duh, Sob, gede banget sih kamu. Buaya ini punya habitat di sungai dan laut dekat muara. Mereka lebih senang habiskan waktu di dalam air, teman. Tapi, buaya juga bisa keluar dan bergerak di daratan. Oh ya, walaupun Sobat Otan ini senang ada di dalam air, tetapi mereka tetap bernafas dengan paru-paru loh, sama seperti kita. Hebatnya, mereka bisa tahan nafas di dalam air selama 1 jam. Duh, Sob, kalau Otan sih pasti udah megap-megap tuh. Salah satu kebiasaan buaya adalah sering buka mulutnya saat di darat, alias mangap. Hal ini dilakukan supaya suhu badannya tetap terjaga dan dapat menyesuaikan diri dengan suhu di sekitarnya. Sob, kamu jangan liatin Otan kayak gitu dong. Otan kan jadi takut. Tatapan kamu itu loh, Sob, tajam banget. Seperti lagi mengincar mangsa. Otan punya tips untuk usir buaya. Pada moncong buaya terdapat sensor yang sangat sensitif. Jadi, jika pada bagian tersebut kita pukul, maka ia akan lari ketakutan. Yuk Paman, kita coba. Apakah benar ia akan lari menjauh dari kita? Benar kan teman? Buaya akan langsung takut dan langsung menjauh. Tapi jika bertemu buaya, sebaiknya lari sekencang-kencangnya. Kabur! Ayo, kalian pasti bingung ya?
buaya yang ini berbeda moncongnya dengan buaya yang tadi? Ini adalah buaya supit, teman. Sobat Otan ini bentuk mulutnya memanjang dan ramping. Bentuk tubuhnya menyesuaikan dengan kondisi habitatnya yang berada di perairan air tawar. Secara geografis, kondisi alam air tawar mempunyai ruang gerak yang terbatas. Nah, bentuk moncong yang panjang dan tubuh yang ramping memudahkan Sobat Otan cari mangsa. Bentuk mulutnya yang panjang juga memudahkan buaya supit untuk meraup banyak makanan. Wah, Paman sedang apa ya? Kok ada di dalam kandang buaya supit sih? Awas, Paman, hati-hati. Sobat Otan ini sangat berbahaya. Oh iya, Otan lupa. Sekarang kan jadwalnya untuk pindahkan buaya ke kandang yang besar untuk indukan. Paman, maaf, Otan kali ini gak bisa bantu. Otan cuma kasih semangat aja ya. Hal yang pertama dilakukan adalah mengikat mulut buaya pakai tali tambang seperti ini. Karena jaraknya yang cukup jauh, maka pemindahan buaya dilakukan menggunakan mobil. Serasa mau piknik ya, Sob? Di kandang inilah buaya dilepas, teman. Keadaan kandang disesuaikan dengan habitat aslinya, agar buaya mau kawin dan bertelur. Semoga betah di rumah. Laporin sama yang punya pohon lo ya. Maaf. Ternyata pohon ini punya Paman ya. Dan beruk ini memang sengaja Paman suruh untuk mengambil buah kelapa di atas sana. Aduh, Otan udah negatif aja nih pikirannya. Primata jenis monyet ini tersebar di wilayah Thailand Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Meski beruk umumnya beraktivitas di darat atau terestrial, tapi mereka tetap mampu memanjat dan bergelayut di atas pohon berkat otot kaki dan tangan yang sangat kuat. Nah, jika Sobat Otan sudah sampai di atas, ia akan mengambil buah kelapa sesuai instruksi dengan merasakan gerakan tali yang diarahkan oleh Paman. Beruk akan memutar-mutar buah hingga jatuh ke bawah. Cakep! Selain punya otot kaki dan tangan yang kuat, beruk juga punya gigi tarik yang sangat tajam loh. Lihat aja tuh, buktinya dia sangat kuat kan membuka serabut kelapa hanya dengan menggunakan mulutnya. Tahukah teman, jika primata merupakan hewan yang sangat cerdas? Paman Rizal melatih beruk dengan cara menggantungkan buah kelapa di dahan yang lebih pendek. Latihan ini terus diulang hingga Sobat Otan memutar buah kelapa hingga jatuh. Jika sudah mahir, beruk dapat mengambil 1000 buah kelapa dalam sehari. Bagi-bagi Otan dong buat bikin es kelapa. Si beruk yang jauh dari Pariaman Sumatera Barat, sekarang Otan kenalin ya sama Mimi dari Jakarta. Tuh, Mimi lagi asik dibonceng sama Kak Jil. Mimi itu anak beruk usia 9 bulan kesayangan Kak Jil yang masih duduk di bangku 6 SD. Setiap hari si Mimi selalu ikut kegiatan Kak Jil. Aduh, posesif banget sih kamu, Sob. Seberapa lengket sih Mimi sama Kak Jil? Lebih dekat mana? Ayo, Otan sama penonton setia di rumah. Langsung aja deh kita tes. Wah, cuma sekali panggil Mimi langsung nempel ke pelukan Kak Jil. So sweet. Coba kita ulang lagi ya, Mi. Ya ampun, tenang Mi, tenang. Ini kan papanya Kak Jil, bukan penculik yang jahat. Lihat kan teman,
Bahkan dengan anggota keluarga lainnya, Mimi cuma dekat sama Kajil doang loh. Primata satu ini, jika dijadikan hewan peliharaan, memang bersifat one man teman. Artinya, ia akan patuh dan taat pada perintah satu orang saja. Dalam hal ini, Kajil adalah orang yang sangat dekat dan sering bermain dengan Mimi sejak ia dipelihara. Jadi Mimi menganggap harus patuh dengan Kajil sebagai owner dibandingkan anggota keluarga lainnya. Teman, makaka Nemestrina memang jenis primata dengan status konservasi vulnerable atau rentan. Artinya, Mimi dan kawanan beruk ekor babi dapat terancam, tapi bukan menjadi daftar hewan dilindungi yang dilarang untuk dipelihara. Status rentan ini dapat ditangani jika perkembangbiakan spesies ini semakin meningkat. Nah, sebaiknya jika teman di rumah sudah ada yang memelihara sobat totan ini, harus dirawat baik-baik ya. Perlakukan peliharaanmu seperti habitat aslinya. Contoh paling sederhana, dengan tidak memberikan baju atau aksesoris yang membuat risih peliharaan kalian. Serta selalu memberi ruang terbuka seperti ini, agar primata kalian tidak stres di dalam kandang. Teman, walaupun primata memiliki karakter yang cukup ramah dan mirip seperti manusia, tapi untuk mempertahankan tabiat alaminya, jangan terlalu memanjakan hewan peliharaan kalian ya. Dari usia Mimi yang masih kecil, ia tetap dilatih untuk membuka makanannya sendiri. Hal ini berguna agar Mimi tidak menjadi peliharaan yang manja dan malas. Ia tetap menggunakan insting alaminya jika ingin makan atau melakukan apapun. Mimi, mentang-mentang beruk betina, kelakuannya juga suka main boneka nih. Ya, meskipun bonekanya cuma dipakai untuk mengasah gigi, tapi Mimi cukup protektif dengan boneka kesayangannya loh. Gak percaya? Nih, Otan buktiin ya. Om kameramen, coba bantu ambil boneka itu dari tangan Mimi. Tidak semudah itu, Ferguson. Mimi tetap asik gigit tali bonekanya tuh. Bahkan tangannya semakin kuat mencengkram. Wah. Sudah. Jangan ganggu saudara Otan ya. Bahaya kalau ngamuk. Nanti kita beli boneka di pasar Gembrong aja ya, Om kameramen. Tidak. Pasti akan terjadi kecemburuan sosial nih. Gawat. Ya ampun, maaf ya, itu cuma firasat buruk Otan aja. Ternyata mereka berdua bersahabat. Gemes banget. Seperti yang kita tahu, di habitat aslinya, beruk hidup secara berkelompok. Hal ini membentuk karakter primata sebagai hewan yang mudah bersosialisasi. Dan uniknya, Mimi akur banget sama seekor kucing. Kalau urusan jahil, Mimi juaranya deh. Maklum teman, sifat beruk memang sangat agresif. Ayo cari kutunya yang bener dong, nanti Kenzi marah loh. Cie, ada yang gengsi ketahuan sayang-sayangan depan kamera nih. Akur-akur ya kalian. Wahyu. Duh, keren banget sih kalian berdua. Kalau kalian kira Malian Sampi ini adalah adu cepat para sapi, itu salah teman. Yang dinilai adalah keselarasan si sapi ketika berjalan. Sapi yang disukai adalah sapi yang jalannya lurus di lintasan. Jika sapi berbelok atau berhenti, maka nilainya akan dikurangi. Malian Sampi adalah tradisi yang merupakan wujud rasa syukur para petani setelah panen. Wahyu, sekarang gantian dong. Otan kan mau coba juga ngendarain si bule.
berada di lumpur, sapi bisa berlari lebih cepat daripada kuda loh. Hal ini dikarenakan bentuk kuku kaki sapi yang melebar, sehingga tidak mudah tenggelam ketika berada di dalam lumpur. Jadi gak heran kan kalau acara malian sapi ini dilakukan di area yang berlumpur? Setelah acara malian sapi selesai, Wahyu dan kawan-kawan langsung membawa bule ke sungai, teman. Si bule akan langsung dimandikan karena tubuhnya yang penuh dengan lumpur. Si bule paling suka deh kalau udah main air begini. Apalagi air di sungai ini dingin banget loh. Agar bekas lumpur benar-benar hilang, Wahyu biasanya pakai jerami untuk gosok badan si bule. Udah dulu ya teman, Otan gak tahan nih mau ikutan mandi. Pasti seger banget deh. Biar. Setelah mandi, mereka biasanya santai sejenak. Wah, ada pisang nih. Kelihatannya enak. Ya, kok malah kalian makan sih? Otan kan yang lihat duluan pisangnya. Emang bener deh ya kalau kata orang-orang, persahabatan itu bagai kepompong. Lihat aja deh nih Wahyu sama si bule, benar-benar bikin Otan iri. Ngomong-ngomong, pisangnya habis ya? Wah! Teman, si bule ini adalah sapi spesial, tapi nggak pakai telur ya. Pasti udah tahu kan spesialnya di mana? Ya, benar, ada pada warna kulitnya. Keseluruhan dari tubuh Sobat Otan ini berwarna putih. Makanya nih Sob, si Wahyu kasih nama sapi ini si bule. Emangnya kamu mirip bule ya Sob? Tapi Otan jadi penasaran deh, kok bisa ya seluruh tubuhmu berwarna putih? Itu sapi Bali, tapi sapi Bali yang albino. Sapi albino itu memang ada dan biasanya diturunkan dari ayah atau ibunya sapi. Tapi itu bukan penyakit Otan. Itu biasanya sapi yang albino itu nampak lebih cantik dan harganya juga biasanya lebih mahal. Oh, jadi kamu itu sapi albino ya Sob? Oke deh Bu Dokter, terima kasih informasinya. Sekarang kita intip yuk persiapan Wahyu dan timnya sebelum ikut acara malian sapi. Wih, semangat sekali sih kalian. Ayo semua bersihkan kerotoknya sampai bersih. Jangan sampai ada yang masih kotor ya. Kerotok ini sangat penting teman. Oleh karena itu, kerotokan harus diperiksa setiap bagiannya. Dengar deh, suaranya khas banget ya. Inilah salah satu yang menjadi pembeda antara karapan sapi yang ada di daerah lain. Keren!